banget untuk requirement tenaga tersebut ya, untuk mengolah skill data tersebut. Oke, saya mau ini dulu. Enaknya nyebutnya apa nih? Bapak-bapak atau adik-adik nih? Ya, Pak Didi. Ada Bu Bunga ya? Rian dengan Febrianti. Siap Pak. Oke. Ya, Pak. Nyantai aja lah di hari Minggu, kita sharing-sharing aja untuk data science, nggak usah canggung-canggung. Untuk kita diskus sama-sama ya, sharing-sharing terkait dengan pelatihan ini ya. Kita informasi sih selama 2 jam ya di hari Sabtu dengan Minggu ya. Awalnya kan kita full di hari Sabtu Minggu dari jam 9 sampai jam 5 sore, selama 2 hari itu full, tapi dikarenakan suatu kondisi kita hanya 2 hari karena memang ini ya peserta ya. Karena kuota kita tuh minimal 10 atau 15, sementara ini 4 ya. Jadi kita split frekuensi itu. Jadi untuk aturan mainnya selama ini saya melakukan sharing-sharing, kita sharing terkait dengan di data science, khususnya ada suatu case lah ya, case-nya yang ada di Telkom. Kita mengambil suatu case, setelah itu nanti kita coba ngebangun ya, dengan skim yang ada, seperti pengolahan untuk gathering datanya, terus kita analisa karakteristik data tersebut, sampai nanti kita olah dalam bentuk preprocessing ya, supaya data-data yang dianggap sampah lah ya, kita bisa bersihkan dulu. Setelah itu baru kita melakukan buat ke modelingnya ya. Nanti kita coba compare dari hasil beberapa algoritma, kira-kira model mana sih yang terbaik. Mungkin di sesi ini kita nanti ada ibaratnya kita kan sampai jam 12 ya, karena kan saya telat mungkin sampai jam 12:30 kali ya, nggak apa-apa. Karena agak telat tadi 10 atau 15 menit ya. Mungkin agak dimundurin. Setelah itu baru kosongnya itu nanti ada tugas ya. Mungkin nanti dari tim admin akan memberikan linknya untuk tugasnya ya. Benar ya, Alas Fizi? Iya, betul Pak. Nanti akan kami kirimkan tugasnya. Oke, jadi kita ngirim ke tugas, ngirim tugas dimulai dari jam 5 lah ya. Setelah itu coba next-nya bisa jadi nanti kita up lagi, terus bisa jadi nanti bukan bikin presentasi ya. Ini enaknya untuk masa ini semua, dikarenakan peserta juga 4, mungkin kita bisa sendiri-sendiri kali ya. Tugasnya sendiri nanti kita kasih ya, tugasnya bisa kita kasih ataupun dikasih suatu dataset ya, ataupun bisa buat dataset sendiri gitu, ambil dataset sendiri terus bapak-bapak ibu olah data-data tersebut kayak gitu kan, sesuai dengan skim yang ada gitu. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu pernah pegang JupyterNote nggak atau Python-nya sendiri? Pak Didi? Belajar Pak. Pernah pakai Google Colab. Pakai Google Colab. Rian juga sama? Iya Pak, pakai Google Colab Pak selama ini. Oke, Bunga dengan Febrianti sudah ya, sudah familiar juga dengan Google Colab. Jadi saya nggak usah ke Python dasarnya, nggak usah ke Python dasar. Saya langsung action ke studi kasus aja kali ya. Oke, siap. Saya izin saya untuk sharing. Oke, biasa kalau di Google Colab kita ini ya, kita login dulu. Sebelum biasanya kita cari ke ini ya, ke data di Google Colab-nya sendiri untuk linknya. Kita masuk, biasanya diminta login ya. Dikarenakan saya sudah login menggunakan di email saya ya. Nah, ini biasanya dia
ada data tera gitu di menu startupnya sendiri, baik yang data-data yang sampel, recent, Google Drive, GitHub maupun proses yang upload kalau seandainya data yang project yang kita buat, terus kita bisa simpan ke dalam bentuk file namanya IPEYNB, sehingga nanti data tersebut bisa kita upload. Ataupun data-data yang recent, biasanya data-data yang pernah kita pakai ya, data-data yang beberapa saat yang kita pakai itu bisa di kembali gitu. Nah, dalam hal ini salah satu data yang recent nih. Ini data yang recent, misalkan kebetulan saya sudah nge-create untuk pelatihan ini di Telkom Jun. Mungkin udah familiar ya terkait dengan ngebukanya ya. Oke, ini kita ada suatu case. Kalau bisa dari case-nya, di mana saya ngambil data dari apa namanya, dari Google, dari luar, untuk yang pelanggan customer si Telkom. Dia melakukan prediksi pelanggan Jun ya. Pelanggan Jun itu maksudnya pelanggan yang suka take out gitu. Jadi ada yang setia berlangganan ke provider Telkom, ada juga hanya beberapa bulan, berapa tahun gitu kan, langsung dia take out keluar. Nah, itu istilah kita sebut sebagai namanya Jun. Nah, Junnya sendiri ini akan dijadikan suatu labeling atau kelas sebagai buat indikasi untuk preparing data-data yang ada. Oke, di sini untuk ininya sendiri, data set sendiri, kita tuh ada 21 kolom atau 21 atribut yang terdiri dari customer ID, customer, gender, atau jenis kelamin ya, ada senior, partner, sampai ke ada juga proses servicesnya ya, services yang ada di Telkom, seperti phone services, multi-line services, internet services, dan yang lainnya. Nah, di sini nanti ada sewa bulanan, ada metode pembayaran, termasuk juga total pembayarannya dia sendiri. Nah, untuk kelasnya sendiri, tadi yang saya sebut, yaitu dia yang Jun. Ya, konsumen yang keluar atau tidaknya statusnya. Iya atau tidak, gitu, untuk status di pelanggan Telkom tersebut. Pun tujuannya yaitu dia mengetahui gitu, customer berpreferensi Jun atau tidak gitu. Dia berpaling nggak dari Telkom atau ganti provider gitu secara dini, sehingga bisa dicegah untuk jenis itu. Tes-nya yang mana nih, sehingga dari data tersebut kita bisa analisa lah. Kita bisa analisa. Oke, seperti biasa dalam hal ini kita tuh menggunakan library yang kita pakai. Dan di sini untuk step-stepnya lebih ini ya, lebih untuk belajar lebih mengarah lah ya. Jadi saya tidak taruh semua library yang ada di header-nya, ada di atasnya gitu. Semua library saya tidak taruh, tapi berdasarkan dari per case. Dalam hal ini misalkan case pertama yaitu mengumpulkan data. Jadi untuk mengumpulkan data, library yang dibutuhkan yaitu kita butuh namanya pandas, atau kita kasih analis namanya PD, juga untuk data yang NumPy, untuk melakukan data numerical ya. Nah, ini untuk melakukan penganalisan data, ini melakukan numerical datanya, kita kasih inisias namanya NP. Nah, dari sini kita juga butuh datanya, storage-nya. Data sendiri dalam hal ini saya taruh misalkan saya taruh di Google Colab. Ini terserah kalian ya. Bisa taruh di Drive. Drive itu maksudnya di folder kalian, di Explorer. Nah, bisa taruh di Explorer, ataupun bisa taruh di Google Drive. Di Google Drive, misalkan Google Drive saya taruh di Google Drive-nya. Nah, Google Drive. Nah, ini data yang nah ini collab. Tadi ada ini ya, di collab notebook, terus masuk ke folder namanya ADS2. Nah, folder namanya ADS2. Nah, ini data-data yang datasetnya yang Telkom Jun 55, extensionnya JSP,
saya taruh di Google Drive. Ada di ADS2, di folder S2, untuk di folder kolom notebook dengan misalkan drive saya. Ini filenya. Jadi Bapak Ibu sendiri bisa taruh di drive kalian ya. Fungsinya untuk apa sih? Enaknya kalau di drive kan, kalau misalkan kalian keluar kayak gitu kan, nggak lupa bawa laptop, tapi misalkan ada di laptop teman ataupun ke warnet, kalian bisa langsung bisa bermain ya, bisa eksplorasi, bisa melakukan melanjutkan pekerjaan di